ongoing thing. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Ya, puji Tuhan kembali lagi dengan Kak Denis. Ini hari kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab Kejadian pasal 39 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 dengan tema From Zero to Hero, atau di bahasa Indonesia dari yang biasa menjadi yang luar biasa. Nah, cerita hari ini lanjutan dari cerita minggu lalu yang kalian bawakan. Lanjutan dari minggu lalu tentang Yusuf setelah dia dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir dan dibeli oleh Potifar yang merupakan seorang Mesir, kepala pengawal raja. Nah, adik-adik, setelah Yusuf dia dibeli oleh Potifar, maka tinggallah Yusuf di rumah tuannya itu. Dan Tuhan menyertai Yusuf juga, memberkati apa yang dikerjakannya sehingga dia disenangi oleh Potifar. Dan Yusuf diberi kuasa sebagai orang yang bertanggung jawab atas segala milik tuannya itu. Nah, adik-adik, walau sudah diberi kuasa oleh Potifar, Yusuf tetap masih menghadapi keadaan yang sulit. Yang pertama, ia digodai oleh istri Potifar, tetapi karena ketaatannya kepada Tuhan, dia tidak tergoda. Yang kedua adalah Yusuf dipenjara karena difitnah oleh istri Potifar. Tetapi Tuhan membuat Yusuf menjadi kesayangan dari kepala penjara. Nah, di dalam penjara tersebut, Yusuf bertemu dengan dua pegawai istana, yaitu yang satunya juru minum dan yang satu juru roti. Mereka bermimpi pada hari yang sama. Juru minum bermimpi tentang pohon anggur yang memiliki 3 cabang bertunas dan memiliki buah yang sudah masak. Buah itu diambilnya lalu diperas ke dalam piala Firaun dan menyampaikannya kepada Firaun. Yusuf mengartikan mimpi tersebut bahwa dalam 3 hari Firaun akan mengeluarkannya dari penjara dan mengembalikan jabatannya sebagai juru minum. Ketika melihat arti mimpi juru minum sangat baik, maka kepala juru roti pun menceritakan mimpinya untuk diartikan oleh Yusuf. Kepala juru roti bermimpi tentang 3 batu penganan yang berisi berbagai makanan untuk Firaun, tetapi burung-burung memakannya. Tapi Yusuf mengartikan mimpi dari juru roti bahwa dalam 3 hari Firaun akan menghukumnya dengan menggantungkannya pada tiang yang tinggi dan burung-burung akan memakan daging tubuhnya. Setelah 3 hari, ternyata mimpi yang diartikan Yusuf jadi kenyataan. Juru minum dibebaskan dan kembali kepada jabatannya, sedangkan juru roti dihukum gantung oleh Firaun. Nah, adik-adik, 2 tahun kemudian bermimpilah Firaun ada 7 ekor lembu yang indah dan gemuk badannya. Kemudian tampak juga 7 ekor lembu yang lain yang buruk dan kurus badannya sedang berdiri juga di tepi sungai, dan ke-7 lembu yang kurus itu memakan 7 lembu yang indah dan yang gemuk itu. Lalu adik-adik, Firaun bermimpi yang kedua kalinya. Tampak dalam mimpinya 1 tangkai ada 7 bulir gandum yang baik, kemudian tampak juga 7 bulir gandum yang kurus dan layu, dan memakan ke-7 bulir gandum yang terlihat baik itu. Setelah Firaun bermimpi, demikian dia terbangun dari tidurnya, dan pagi hari sangat gelisah hatinya. Lalu dikumpulkannya semua orang yang ahli dan memiliki ilmu untuk menafsirkan mimpi tersebut. Tetapi tidak ada satupun yang dapat mengartikan mimpi tersebut. Kemudian berkatalah juru minum kepada Firaun bahwa mimpinya pernah diartikan Yusuf dan jadi kenyataan. Lalu Firaun menyuruh memanggil Yusuf untuk mengartikan mimpinya itu. Dan ketika bertemu Firaun, Yusuf pun menjelaskan arti dari mimpi tersebut. Allah menunjukkan lewat mimpi Firaun akan ada 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir, kemudian diikuti 7 tahun kelaparan yang mengurus keringkan negeri itu. Karena itu
Firaun pun harus memilih seorang yang bijaksana dan memiliki kuasa atas Mesir. Dalam 7 tahun kelimpahan, mereka harus mengumpulkan 1/5 dari hasil tanah sebagai bahan makanan untuk persediaan 7 tahun kelaparan, supaya negeri itu tidak binasa. Nah, adik-adik, setelah mendengar hal itu, Firaun melihat Yusuf sebagai seorang yang dipenuhi roh Allah. Maka dia mengangkat Yusuf sebagai orang yang berkuasa atas Mesir. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini, ternyata setelah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, perjalanan hidupnya semakin sulit. Tetapi walaupun demikian, Yusuf tetap menjalani hidupnya dengan sikap yang baik, menjalankan semua tugas yang diberikan dengan penuh rasa takut akan Allah. Adik-adik, melalui Yusuf, kita belajar untuk mengerjakan sesuatu tanpa harus mengeluh, bersungut-sungut, bahkan menjadi marah. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberkati apa yang kita kerjakan, dan suatu saat akan menjadikan kita orang yang luar biasa. Nah, adik-adik, demikian cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati katamu semua.